Di sebuah desa yang terpencil dan dikelilingi hutan lebat, terdapat sebuah keluarga yang hidup sederhana. Keluarga Budi, seorang petani, tinggal bersama istrinya, Sulastri, dan 3 anak mereka, Arif yang berusia 16 tahun, Siti yang berusia 12 tahun, dan Fajar yang baru berusia 7 tahun. Mereka tinggal di sebuah rumah kayu tua yang terletak di ujung desa, jauh dari keramaian. Rumah itu tampak usang, namun penuh dengan kenangan dan kehangatan. Kehidupan mereka yang sederhana, namun bahagia, berubah drastis saat Sulastri jatuh sakit. Penyakitnya datang begitu tiba-tiba dan misterius. Sulastri yang biasanya tampak sehat, perlahan mulai melemah. Tubuhnya semakin kurus dan lemah, namun ia selalu berusaha menyembunyikan rasa sakitnya dari keluarganya. Budi yang sangat mencintai istrinya, merasa khawatir dan berusaha mencari pengobatan. Namun, meskipun telah mengunjungi berbagai tabib dan dukun, penyakit itu tidak juga sembuh. Suatu malam, ketika Budi sedang bekerja di ladang, Sulastri terbaring di tempat tidur, merasakan tubuhnya semakin panas dan lelah. Tanpa bisa menahan sakitnya, ia akhirnya menghembuskan napas terakhir di kamar tidur mereka. Budi yang baru pulang dari ladang, menemukan istrinya sudah terkulai lemah, wajahnya pucat dan matanya terpejam. Ia merasa hancur dan kehilangan. Pemakaman Sulastri dilaksanakan dengan penuh kesedihan. Masyarakat desa datang untuk memberi penghormatan terakhir, namun hati keluarga Budi tetap terluka. Kehilangan Sulastri begitu mendalam, terutama bagi anak-anak mereka. Arif, yang cukup dewasa, merasakan beban tanggung jawab untuk menjaga adik-adiknya. Siti yang dulu selalu dekat dengan ibunya, merasa kehilangan sosok wanita yang penuh kasih sayang. Fajar, anak bungsu mereka, masih sangat kecil untuk memahami sepenuhnya apa yang telah terjadi, tetapi ia terus menangis setiap malam. Namun, setelah pemakaman, sesuatu yang aneh mulai terjadi di rumah keluarga Budi. Suara-suara aneh mulai terdengar pada malam hari, suara langkah kaki berat yang bergema di lantai kayu rumah mereka. Arif sering terbangun tengah malam, merasakan seakan ada seseorang yang mengawasinya dari balik jendela kamar. Suara-suara itu selalu datang saat rumah sudah sepi, membuatnya terjaga dalam ketakutan. Pada malam pertama setelah kematian Sulastri, Siti terbangun karena mendengar suara wanita menangis dari dalam kamar ibunya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dan berlari ke kamar Arif, mengguncang tubuhnya. "Arif, ada suara dari kamar ibu," bisiknya cemas. Arif yang terbangun dengan bingung mencoba menenangkan adiknya, tetapi ia pun mulai merasakan hal yang sama. Mereka pergi ke kamar ibu, namun hanya menemukan sepi dan bayangan gelap yang bergerak di sudut ruangan. Fajar, yang tidur di kamar lain, mulai berbicara dengan sendirinya, seolah-olah ada seseorang yang menemaninya. Setiap kali Budi atau Arif bertanya siapa yang dia ajak bicara, Fajar hanya menjawab dengan polos, "Ibu. Ibu ada di sini." Keganjilan ini semakin menjadi-jadi. Suatu malam, ketika Budi tengah tidur, ia terbangun karena mendengar suara pintu kamar terbuka perlahan. Ia bangkit dan melihat ke arah pintu, matanya terbelalak ketika sosok Sulastri, istrinya yang telah meninggal, berdiri di ambang pintu kamar. Wajahnya tampak pucat, matanya kosong, dan tubuhnya terlihat lemah seperti baru bangun dari kubur. Sulastri memanggil nama Budi dengan suara serak, "Budi, aku kembali." Budi terpaku di tempatnya, tubuhnya kaku seolah-olah dibekukan oleh ketakutan. Ia berlari mendekat, tetapi ketika ia sampai di depan sosok itu, Sulastri tiba-tiba tersenyum dengan senyuman yang tidak wajar, senyuman yang penuh kegelapan dan keputusasaan. Tanpa peringatan, sosok itu menghilang, membiarkan Budi terjatuh dalam ketakutan yang mendalam. Pagi harinya, Budi merasa tubuhnya lelah, seperti ada sesuatu yang menahannya untuk bergerak. Ia merasa seperti ada kekuatan tak terlihat yang mengendalikan dirinya. Pada malam berikutnya, ia kembali terbangun. Kali ini, ia mendengar bisikan halus yang berasal dari ruang tamu. Suara itu terdengar seperti suara Sulastri, namun tidak sepenuhnya sama, terdengar lebih dalam, lebih gelap, seakan-akan datang dari kedalaman kegelapan. Budi merasa semakin terperangkap. Setiap malam, ketakutannya semakin besar, dan ia merasakan dirinya semakin terisolasi. Ia mulai mendengar bisikan dari Sulastri, memanggil-manggil nama anak-anak mereka, dan merasakan ada sesuatu yang mengancam keluarga mereka. Dalam keputusasaannya, Budi memutuskan untuk pergi menemui seorang dukun tua yang terkenal di desa tetangga. Dukun tersebut, yang sudah berusia sangat lanjut, mendengarkan dengan penuh perhatian cerita Budi.
Setelah mendengarkan dengan seksama, dukun itu mengungkapkan sebuah kebenaran yang mengerikan. Keadaan ini tidak biasa. Istrimu, Sulastri, bukan hanya meninggal karena sakit. Ia terjerat dalam perjanjian dengan kekuatan gaib yang sangat kuat. Sebelum kematiannya, ia telah menyerahkan jiwanya untuk menyembuhkan penyakitnya, namun harga yang harus dibayar sangat mahal. Setelah kematiannya, jiwa Sulastri tidak bisa pergi begitu saja. Ia kini terikat pada kekuatan gelap yang ingin menguasai seluruh keluarga. Dukun itu menjelaskan bahwa Sulastri telah menjadi pengabdi setan, terikat pada kekuatan jahat yang ingin mengambil alih tubuh dan jiwa keluarga Budi. Untuk menghentikan semua ini, Budi harus melakukan ritual tertentu pada malam bulan purnama, namun ritual ini sangat berbahaya. Tidak ada jaminan bahwa mereka akan selamat, karena kekuatan yang terlibat jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Budi pulang dengan hati yang berat, menceritakan hal ini pada anak-anaknya. Mereka berempat berdiam diri, merasa takut dan bingung. Namun, mereka tahu hanya ada satu cara untuk menghentikan semua ini. Malam bulan purnama yang ditunggu pun tiba. Pada malam itu, rumah keluarga Budi terasa semakin tidak nyaman. Angin bertiup kencang, dan suasana di luar rumah tampak gelap gulita. Budi menyalakan lilin dan menyiapkan semua peralatan untuk ritual yang telah dijelaskan dukun. Mereka semua duduk berdiam diri di ruang tamu, dengan tangan saling menggenggam erat, menunggu apa yang akan terjadi. Ketika tengah malam tiba, rumah itu berguncang hebat. Lampu-lampu berkelap-kelip, dan suara teriakan Sulastri yang menyeramkan mulai terdengar di seluruh rumah. Sosok Sulastri muncul di hadapan mereka, namun kali ini tidak lagi seperti ibu mereka yang penuh kasih sayang. Wajahnya dipenuhi bayangan gelap, matanya kosong, dan tubuhnya tampak hancur seolah-olah telah dijajah oleh kekuatan jahat. "Ibu, jangan ambil kami," Arif menangis, memegang erat tangan adik-adiknya. Siti dan Fajar hanya bisa terdiam, ketakutan. Budi pun gemetar, namun ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka. Dengan tekad yang bulat, Budi melangkah maju dan memutuskan untuk merelakan semua kenangan indah bersama Sulastri. Ia membiarkan rasa cintanya terhadap istrinya pergi, melepaskan semua ikatan yang mengikat jiwa mereka. Dalam sekejap, cahaya terang menyinari ruang tamu, dan suara jeritan Sulastri terhenti. Sosoknya perlahan menghilang, dan kekuatan jahat yang menguasai rumah itu pun lenyap. Namun, meskipun rumah itu kembali tenang, rasa kehilangan tetap menghantui mereka. Sulastri telah bebas dari ikatan jahat, namun ia tetap tinggal dalam kenangan mereka. Budi tahu, meskipun tubuhnya telah tiada, jiwa Sulastri akan selalu ada di dalam hati mereka. Sejak malam itu, tidak ada lagi gangguan dari dunia lain. Namun, Budi sering teringat pada senyum terakhir Sulastri, yang penuh dengan kepedihan. Ia tahu bahwa keluarga mereka telah melewati ujian besar, dan meskipun mereka selamat, pertempuran melawan kegelapan itu akan terus menghantui mereka selamanya.